Talk Highlight. Pendengar, hari ini 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Diperingati setiap 1 Desember. Tahun ini mengambil tema biarkan masyarakat yang memimpin atau let community lead. Hari AIDS Sedunia tahun ini memprioritaskan pada potensi komunitas sebagai penggerak utama untuk membasmi AIDS. Jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat. Tahun 2022 telah mencapai 31.218 kasus atau 58,95% dari total kasus HIV nasional tahun lalu. Penderita didominasi oleh pria, yaitu homoseksual, sebanyak 14.589 orang. Kemudian perinatal 7.153 dan heteroseksual 6.895 orang. Nah, angka ini menunjukkan bahwa masalah HIV/AIDS yang ada di Indonesia sudah bukan menjadi permasalahan nasional saja, tetapi juga permasalahan di tingkat global. Nah, jika tak ada perubahan dalam upaya pencegahan, bukan tak mungkin HIV/AIDS menjadi epidemi. Kami akan bahas bersama Kritiawan Buntu, Bu Tina, dari UNAIDS Country Director Indonesia. Talk Highlight. Halo Bu Tina, selamat pagi Bu Tina. Bu Tina, Halo Mas Wiryo, iya, selamat pagi. selamat pagi. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bu ya? Jelas, Pak. Baik. Ibu masih di Bali, Bu? Masih ada acara Hari AIDS Sedunia di Bali, di host oleh pemerintah Indonesia. Iya, baik. Ada jeda sedikit ya Bu ya, ada delay sedikit, jadi agak lambat. Oke, nggak apa-apa Bu. Kita mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia ya, terkait dengan peringatan Hari AIDS Sedunia hari ini di Bali Bu. Silakan Bu Tina. Ya, hari ini sudah 30 tahun kita designate ya 1 Desember jadi Hari AIDS Sedunia. Kita objektifnya mau commemorate dan ingat orang yang meninggal dari AIDS, tetapi juga fokus ke apa lagi kita bisa lakukan supaya kita bisa end AIDS as a public health threat around the world. So tema tahun ini adalah Let Communities Lead. Tadi Mas Wiryo sudah sebut. Tapi ini penting sekali karena setelah 40 tahun yang AIDS ada sama kita, kita tahu persis pentingnya peran komunitas. Karena negara-negara yang tercapai epidemic control, mereka ada kemitraan yang baik sekali sama komunitas. Iya, biarkan masyarakat yang memimpin. Artinya bagaimana Bu Tina supaya masyarakat juga teredukasi dan masyarakat semakin peduli bahayanya dari AIDS itu sendiri Bu Tina. Ya, yang kita lihat negara-negara yang sudah sukses ya, mereka punya approach yang kerjasama dengan pemerintah, komunitas dan masyarakat di sekitar teman-teman yang hidup dengan HIV juga ada peran kunci sekali. Karena kalau kita bikin lingkungan yang tidak kondusif, yang tidak dukung, orang akan tidak berani keluar disclose status, dan kalau kita tidak tahu orang nya HIV atau tidak, akhirnya kita nggak bisa kasih obat cepat. Nah, sekarang nanti kita mungkin akan diskusi tentang scientific development dan advancement yang sebenarnya bikin HIV ini jadi kayak penyakit seperti chronic illness lain, diabetes, blood pressure, lain-lain yang sebenarnya bisa diatasi. Iya. Nah, apa peran bukan hanya masyarakat tentunya ya Bu Tina ya. Peran banyak orang, banyak komunitas, termasuk juga negara. Ini juga sangat penting membantu untuk mengatasi jumlah HIV/AIDS. Bukan hanya di kita bicara di Indonesia ya Bu Tina ya. Ini sangat penting sehingga Betul. angka penyebaran AIDS yang semakin mengkhawatirkan ini bisa kita tekan dan bisa kita atasi. Ya.
Ya, Bu Tina. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat situasi global saat ini, HIV/AIDS ini belum terkontrol, kalau bisa bilang seperti itu. Karena kalau data yang keluar waktu World AIDS Day, laporan World AIDS Day kita 3 hari yang lalu, Executive Director UNAIDS launch World AIDS Day report di London. um, Masih ada 1,3 juta infeksi baru seluruh dunia. Nah, di Indonesia kita punya 26.000 kasus HIV baru, dan juga orang yang meninggal itu masih tinggi. Tahun kemarin datanya adalah hampir 1 juta orang, 630.000. Mm-mm. Nah, di Indonesia 24.000. Ini angka yang kita omongin angka, tapi ini Ya. orang gitu loh. Ada orang di belakang angka-angka ini. Jadi kalau omongin Indonesia itu, kita estimasi orang yang hidup dengan HIV saat ini ada 540.000 orang. Terus kalau kita diskusi infeksi baru 24.000 per tahun, ini kalau kita tidak ada sesuatu yang bisa turunin angka ini, akhirnya dalam beberapa tahun lagi kita akan ada di 1 juta orang yang ada HIV di Indonesia. Dan yang paling kita concern adalah dari 24.000 orang ini bukan hanya ada di populasi kunci tadi Pak Widyo sudah sebut, tetapi umurnya. Jadi new infectionnya ada di anak muda, di remaja di bawah 24 tahun. 48%, hampir 1 dari 2 orang yang dapat infeksi baru ini jadi anak muda. Ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan ya, Bu Tina. Bu Tina, sebelum kita lanjutkan, kita buka line telepon, kita beri kesempatan pendengar. Jika ingin bertanya langsung boleh ya, Bu Tina ya. Boleh Pak? Baik, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin menanyakan bagaimana sebetulnya penanggulangan HIV/AIDS bukan iya di Indonesia ya, di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Nah, Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih berbincang dengan Bu Kritayawan Buntu atau Bu Tina dari UNAIDS Country Director untuk Indonesia. Jadi yang menangani di Indonesia kira-kira seperti itu. Jadi kami buka line telepon 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Bu Tina, apa yang membedakan ya? Kalau tadi kan soal angka pertumbuhan perkembangan HIV/AIDS yang mengkhawatirkan itu kan dari tahun ke tahun ada ya. Tetapi yang membedakan tahun lalu dan tahun sekarang itu apa selain angka-angka itu, Bu Tina? Ya, saya senang sekali dapat pertanyaan ini karena kita kita ada epidemic tracking ya, tetapi kita juga track development yang lain. Misalnya sejak AIDS mulai 40 tahun yang lalu, sebenarnya dari awal itu kan AIDS is something like a death sentence ya. Jadi kalau tidak ada obat atau obatnya mahal sekali, dari awal itu 24.000 US dollar Pak per tahun per orang. Sekarang negara bisa kasih obat di harganya $70 US dollars per orang per tahun. Jadi Indonesia pun pemerintah kasih obat ARV gratis buat semua orang yang perlu. Jadi ini berkembang selama berapa dekade ini luar biasa. Sekarang juga misalnya ARV itu minum satu aja daripada berapa belas pil per hari, 1 pil per hari. Terus juga tidak setoksik yang awalnya. Kita ada juga misalnya kalau kita lihat di malaria ada prophylaxis, HIV juga ada prophylaxis. Jadi banyak orang belum tahu. Saya baru baca tadi pagi ada England confirm bahwa mereka pakai PrEP
prophylaxis yang kalau minum sebelum ada risiko, selama ada risiko itu bisa hampir 90% efektif tidak akan dapat HIV. Jadi ini saya sudah kerja di bidang HIV ini sudah lama sejak 1995. Berkembang ini saya lihat luar biasa dan saya encourage banget, inspired banget bahwa kita bisa end AIDS kalau kita ikut semua scientific advancement ini. Iya, baik. Bu Tina, kita sama pendengar sudah menunggu ada Pak Setia di Bekasi, Jawa Barat. Pak Setia, halo Pak Setia. Ya, selamat pagi Bu Tina, selamat pagi. Pagi, ya silakan. Selamat pagi Bu. Pak. Ya, saya itu sangat menarik. Saya mau tanya itu seberapa jauh ya hubungannya dengan penyimpangan seksual gitu. Jadi yang mengakibatkan itu HIV itu juga. Dan dengan penderita narkoba gitu ya, penyebaran narkoba. Itu apakah ada overlappingnya? Soalnya kalau lihat dari angka-angka yang anak-anak muda itu kan kayaknya miris banget ya. Maksudnya kebijakan dari pemerintah harus mulai serius untuk turun tangan untuk penanggulangan mengurangi laju peningkatan penderita AIDS itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Setia. Kita tampung dulu ya Bu Tina ya. Ada pendengar satu lagi, Pak Lukman Hakim di Tangerang. Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Ya, selamat pagi Mas Wiryo. Pagi, Pak. Dalam rangka Hari AIDS Sedunia, saya hanya ingin ini aja. Kira-kira bagaimana ya pemerintah atau mungkin dunia melihatnya bahwa sumber AIDS itu kan sebetulnya katanya sih hubungan sesama jenis gitu Mas ya. Atau efek dari penggunaan jarum suntik gitu yang pengguna narkoba. Artinya kan bisa diantisipasi nih himbauan dunia. Kalau seks bebas dilegalkan ya artinya kan tidak akan pernah hilang gitu di muka bumi ini. Mungkin solusinya apa nih dengan Ibu narasumber nih yang kompeten di bidang itu. Terima kasih. Selamat pagi Mas Suryo. Terima kasih Pak Lukman. Kemudian ada Pak Agus di Pasar Minggu. Setelah ini ditanggapi ya Bu Tina ya. Pak Agus, silakan Pak Agus. Selamat pagi Mas. Pagi Pak Agus. Ya, selamat pagi Ibu moderator. Iya, Bu Tina ya. Nah, jadi begini Mas, saya ada sebetulnya sih ada anak dia kena HIV, terus kemudian juga ambil obat di Sinkarores di Ruang Karlo ya. Itu obat dulu memang gratis awal-awalnya, tapi sekarang itu bayar per botol 80.000 kalau nggak salah. Jadi kalau tiap bulan datang itu kalau lagi ada stok dikasih 2 botol tetap bayar 80.000. Terus kalau ada stoknya menipis dikasih satu botol tetap bayarnya 80.000 juga. Terus dokter di sana waktu saya konsultasi itu jangan mendengar, jangan percaya bahwa obat HIV itu sudah ditemukan. Jadi tidak ada sampai saat ini. Dan jenis obatnya yang warna oranye itu harus diminum selama ya kita hiduplah, katakannya seperti itu. Kemudian juga memang ya sekalian juga saya ingin tanyakan kepada Ibu Tina bahwa memang benar belum ketemu atau memang hanya obat HRV apa tuh jenisnya itu tadi karena itu aja yang diminum, yang lain tidak. Terus kemudian juga saya ada teman di usia di atas 50 baru rata-rata baru mohon maaf meninggal dunia. Nah, apakah masa usia penderita HIV itu kan apakah memang begitu ataupun memang ya kalau kita minum obat ya mungkin jatuhnya kan ke AIDS ya jadinya ya. Ini masa hidupnya lah. Pak Agus sudah berapa lama kerabatnya? Ini kerabat atau anak Pak Agus? Mohon maaf. Pak Agus terputus ya. Baik.
Sebetulnya kami ingin tahu juga dia terkenanya itu apakah karena seks bebas atau jarum suntik atau dari orang lain begitu ya. Tapi sudah terputus, tidak apa-apa. 3 pendengar, Bu Tina ya. 3 pendengar, tadi ada Pak Setia, Pak Lukman, Pak Agus. Nanti kalau ada yang terlupa, terlewat, nanti saya sampaikan. Silakan Bu Tina. Boleh Pak. Jadi sebenarnya pertanyaannya hampir Hampir sama. sama ya. Jadi saya mau myth bust yang pertama. Secara umum saja ya, Bu Tina ya. Iya, boleh. Jadi sebenarnya bukan isu behavior ya. Maksudnya kalau HIV-nya transmit oleh by sex, karena HIV virus ini di dalam badan dan transmit by bodily fluid, termasuk blood ya. Nah, kalau lihat mode of transmissionnya bisa lewat seks dan bisa lewat kalau ada suntikan dan si jarum suntik itu kotor, maksudnya ada virus di jarum suntik itu, di equipment itu, akhirnya bisa masuk ke darah. Jadi kalau kita omongin semua ada di grup yang mana, semua yang ada seks, saya nggak bilang seks bebas, tapi kalau ada seks tanpa tahu bahwa pasangan kita ada HIV atau tidak, kita semua at risk gitu loh, karena HIV ini sudah ada di mana-mana gitu. Tapi ada orang yang lebih risiko karena mereka misalnya sharing needles tanpa bersihin jarum suntik, atau mereka punya seks yang tidak ada protection walaupun mereka mungkin ada risiko itu. Jadi ya itulah orang suka pikir bahwa hanya di grup MSM, seks sama jenis, atau hanya di grup yang pakai narkoba. Sebenarnya kalau semua orang itu pakai kondom, pakai prevention, pakai clean needles, sebenarnya tidak akan bisa transmit juga sih. Kalau obat HIV apakah sudah ditemukan, Bu? Belum ada cure yang bisa eliminate the virus dari badan, tetapi ada procedure yang kita dengar bahwa ada bone marrow transplant atau apa yang kita dengar 2-3 orang yang sudah dapat eliminate HIV dari badan, tetapi procedure itu complicated dan mahal dan belum bisa buktiin bahwa ini kita bisa kasih ke semua orang gitu. Jadi ya, tapi obat ARV yang selama ini orang minum setiap hari, kalau baru ketahuan bahwa HIV positif dan cepat minum obat ini, dalam 3 bulan, 6 bulan virus bisa ditekan, dan kalau sampai virus ini ditekan, akhirnya akan bisa bilang bahwa virus HIV tidak terdeteksi di badan, dan kalau terdeteksi ini hampir seperti normal, jadi healthy, tidak ada simptom, tidak ada penyakit, jadi akhirnya dan juga 0% akan transmit ke orang lain. Iya, Ibu, kalau masa usia atau ketika orang terkonfirmasi positif HIV/AIDS misalnya, kemudian dia bertahan berapa lama sampai kondisinya dia ngedrop dan tutup usia? Ya, jadi virus HIV ini attack the immune system, ya. Jadi kalau masuk ke badan tanpa ada treatment, obat ARV ini, the virus will work against your immune system. Nah, kalau imunnya masih kuat, mungkin sedikit lebih lama, tetapi pasti akan attack the immune system. Jadi itu hanya matter of time, bisa
berapa tahun, bisa berapa bulan, tergantung juga saat itu siapa menang, immune system or viral load-nya. Ya. Kenapa kita bilang tahu status tahu cepat, kalau ada risiko tahu, terus setelah tahu langsung minum obat supaya itu bisa seperti COVID kemarin, Pak Widyo. Ya. Jadi kalau kita tahu cepat, kita langsung minum obat, itu virusnya turun gitu. Oke, jadi tergantung kecepatan kita mengantisipasi ya, merespon penanganannya. Baik. Betul. Nah, Bu Tina, kalau sekarang itu ada pergeseran usia ya, artinya penderita HIV/AIDS di Indonesia. Betul sekali, Pak. Jadi kita lihat angka 48% di umur usia di bawah 24 ini di mana-mana seluruh Indonesia, dan ini memang kalau kita tidak punya aksi yang lebih praktikal ya, saya takut sekali buat next generation ya, karena makin rendah umurnya dan kita tahu bahwa sebenarnya anak muda ini ada risiko karena mungkin mereka tidak tahu atau mereka memang mulai ada sexual relationsnya tanpa tahu information yang bagaimana bisa protect, bukan hanya buat HIV, drug use atau ada STI yang lain. Jadi gitu, Pak. Iya. Nah, Bu Tina, kalau sekarang kan ada pergeseran usia ya, kebanyakan di bawah 24 tahun. Apakah sebarannya sudah bisa dilihat misalnya terbanyak di Indonesia itu di wilayah mana begitu, Bu Tina? Ya, kita punya beberapa kayak top 5 ya. Jadi pasti seluruh Jawa itu memang kita lihat angka yang tidak rendah, Jakarta, tapi kita juga ada berapa hub seperti Bali juga atau di Papua Barat dan Papua, tapi sekarang sudah jadi 6. Jadi ya semua Papua itu juga jadi concern. Ya gitu, Pak. Iya. Jadi penyebarannya itu apakah seks bebas atau karena tadi misalnya jarum suntik misalnya, narkoba yang tadi disampaikan? Ya, Pak, jarum suntik itu sudah turun karena Indonesia saat ini orang yang pakai narkoba di Indonesia ini tidak inject ya, tidak pakai jarum suntik karena dulu pakai jarum suntik buat heroin, tapi sekarang belum pakai jarum suntik buat narkoba lain, belum banyak. Jadi masalah transmisi lewat jarum suntik saat ini lagi under control. Cuman ada negara lain yang saya lihat bahwa walaupun mereka tidak injek heroin, tetapi mereka injek drugs yang lain. Jadi ini saya takut juga Indonesia juga tidak immune. Mungkin behavior dari negara lain tetangga mungkin akan ada di sini juga. Iya. Nah, Bu Tina, lalu apa tantangan dari UNAIDS untuk pengendaliannya, Bu? Ya, jadi karena kita concern bahwa anak muda ini yang jadi tidak dapat information ya dengan gampang, kita memang fokus ke situ. Kita mau ada education platform yang gampang buat akses oleh anak muda. Jadi kita dukung platform edukasi seperti Saya Berani atau Tanya Marlo. Ini buat anak muda yang bisa dapat information scientific soal bagaimana prevent, bagaimana pergi ke tes, teknologi baru seperti self-testing atau banyak. Ini di dalam bentuk yang remaja bisa cepat ngerti dan bisa share information ini ke teman-teman mereka. Iya, baik. Bu Tina, kita sapa satu pendengar terakhir. Ada Pak Andi di Bintaro, Tangerang Selatan. Pak Andi, halo Pak Andi. Halo, pagi. Pagi Pak Andi, silakan. Iya, pagi Pak. Selamat pagi Bu Tina. Selamat pagi. Ya, saya mau sedikit tanya, saya awam lah ya Bu Tina ya tentang ini. Itu kalau boleh tahu, itu tanda-tandanya kalau orang kena AIDS itu misalnya
itu seperti apa ya kalau kita lihat kasat mata gitu ya. Kan tadi diutarakan sampaikan 40% itu masih usia muda ya, 20-an gitu kan, agak miris sekali Bu ya. Terus itu masa, kalau boleh tahu juga, masa inkubasi virus itu berapa setelah tertular, katakanlah setelah ada kontak, itu berapa lama gitu ya, gitu Bu ya. Seperti itu. Dan apakah obatnya ini bisa menyembuhkan atau hanya ini saja mengurangin efek saja ya. Oke. Dan kalau seandainya kita terkena, ada komplikasi lain, misalnya penyakit lain, kolesterol ataupun darah tinggi ataupun asam urat atau apa itu, jantung itu akan lebih bahaya apa gimana ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Andi pendengar terakhir, Bu Tina, langsung ditanggapi Bu Tina. Iya, kalau simptomnya itu seperti kalau kita tidak kuat ya, maksudnya kalau immune sistemnya mulai weak atau ya mulai punya masalah, jadi ya bisa sakit semuanya kan, karena immune sistemnya di destroyed gitu. Jadi itu obatnya bukan cure, bukan eliminate virus dari badan, tetapi obatnya tekan virus supaya virus itu nggak terlalu aktif. Jadi kalau virus nggak aktif, virusnya tidak attack your immune system, akhirnya tidak sakit gitu. Jadi itu aja sih konsep yang sebenarnya sederhana, yang sekarang saving people's lives ya. Jadi yang orang yang minum obat ARV dari 540.000 orang di Indonesia ini, kita dapat hampir 40% yang minum obat ARV, mereka hidup bisa lama karena tidak ada yang ganggu imun sistem mereka, jadi tidak sakit sama sekali, tidak punya apa di badan yang bisa ada tanda bahwa orang ini punya HIV. Jadi, tapi saya mau cerita satu, boleh nggak Pak? Video. Jadi kalau paling sulit ya. Buat saya ini bukan masalah kita ada obat atau tidak. Sebenarnya scientific advancement seperti saya sebut dari awal itu sudah ada di dunia gitu. Jadi kita tahu bagaimana kita bisa hindari dari, bisa pencegahannya bagaimana, bisa treatnya cepat, akhirnya sampai zero transmission segala macam. Tapi yang paling sulit adalah stigma dan diskriminasi dan misunderstanding, misinformation ini. Jadi orang pikir kalau ada HIV masih hanya meninggal aja, tidak ada obat, pemerintah nggak bisa kasih obat. Inilah yang paling fatal ya menurut saya. Jadi saya pengen banget kita bisa seperti negara lain yang mereka sukses karena mereka pragmatik gitu. Ada virus di negara ini dan di mana-mana, jadi kita tahu ada preventionnya bagaimana. Jadi kita harus kasih information. Kalau anak muda mulai punya masalah ini, kita harus ada sex educationnya. Itu bukan ajarin mereka buat ada seksnya, tetapi kalau sampai mereka di situation seperti itu, mereka tahu bahwa preventionnya adalah PrEP, adalah prevention, adalah kondom misalnya. Dan kalau perlu, ya memang ada toolsnya buat itu. Terus mereka yang sukses memang semuanya punya approach yang pragmatik. Ada option buat semua orang gitu. Dan kemitraan itu kenapa temanya Let Communities Lead. Semua program yang sukses itu ada community di tengah, ada community terlibat. Community bukan masalah, community itu adalah solusi sebenarnya. Iya. Jadi ini semuanya yang bisa kita berikan edukasi supaya pertama masyarakat juga mulai peduli. Masyarakat mulai peduli dengan lingkungan, komunitas juga peduli sehingga mereka tidak terdiskriminasi, begitu ya. Ini memudahkan dalam penanggulangan. Bu Tina, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Bu Tina. Lain waktu kita berjumpa kembali. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian tadi Kritiawan Buntu, Bu Tina dari UNAIDS Country Director untuk Indonesia. Talk Highlight. Hidup selalu dihadapkan dengan pilihan. Baik buruk yang sudah terjadi tidak akan bisa berubah.